Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Surya. Oh ya, ngomong-ngomong, di kesempatan kali ini Surya mau ngebacain salah satu komentar dari sahabat dunia Formosa. Dari Kak Farhana Musik ya, komentarnya sebagai berikut. Kak, buat dong Kak tutorial yang ada tagihannya. Kayak kita jual barang terus sang penerima bayarnya ke pos penghantarnya. Terima kasih. Nah, terima kasih buat cecenya karena udah berkomentar di konten aku. Dan sebelum kita lanjut ke tutorial penulisan alamat menggunakan tagihan dan cara pengiriman barangnya di kantor pos, teman-teman, Surya mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya kalau syarat untuk bisa berjualan online atau kita mengirim barang dengan menggunakan tagihan lewat kantor pos, kalian harus memiliki buku tabungan atau rekening pos ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa pakai rekening bank yang lain kayak gitu, karena Surya sudah pernah bertanya ke pihak pos. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya seperti ini. Let's check it out. Jadi ini dia teman-teman kertas tagihan yang pengiriman menggunakan tagihan ya. Kertasnya lebih panjang daripada yang tanpa tagihan ya. Kalau yang tanpa tagihan kertasnya kotak kecil ya. Dan sekarang kita langsung aja ya tulis yang bagian atas ini teman-teman. Kalian bisa mengisi kode pos sang alamat pengirim ya, sang pengirim maksudnya. Karena Surya kode posnya 506 ya, kita tulis. Setelah itu di bawahnya kita isi nama kita ya sebagai pengirim, jadi nama lengkap sesuai dengan ARC atau identitas yang masih berlaku. Oke, setelah nama teman-teman, di sampingnya kita bisa mengisi nomor telepon sang pengirim ya, tentunya nomor telepon yang masih aktif juga. Karena tujuannya nanti kalau ada kendala ya teman-teman mengenai pengiriman barang, pihak pos akan menelpon ke nomor tersebut. Nah, di bawahnya ini ada nomor rekening ya, nomor rekening sang pengirim. Jadi untuk nomor rekening ini teman-teman khusus rekening pos ya, nggak bisa pakai bank yang lain ya, selain pos nggak bisa. Pastikan juga kalian mengisi nomor rekeningnya dengan benar ya, supaya dananya bisa masuk setelah diterima oleh sang penerima atau alamat tujuannya. Dan di bawahnya ini teman-teman, dan di bawah ini kita bisa masukkan jumlah nominal tagihannya dalam bentuk bilangan ya teman-teman, tapi Surya biasanya melewatinya. Dan di bagian bawah ini kita bisa mengisi kode pos alamat tujuannya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang belum bisa cara cek kode pos setiap daerah di Taiwan, kalian bisa cek video Surya ya, di atas ini kalian klik aja. Nah sekarang kita lanjut, Surya mau kirim ke daerah Changhua, kode posnya 505. Jadi kita tuh sama-sama Changhua ya teman-teman, cuma beda daerah aja. Dan sekarang kita tinggal menulis alamat tujuannya teman-teman. Jadi di bawah kode pos sang alamat tujuannya, bagian bawahnya ini alamat tujuannya ya teman-teman. Pastikan kalian menulis alamat tujuannya dengan lengkap. Nah, Surya mau tulis dulu ya, tulisnya pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting lengkap dan benar. Jangan sampai barangnya nyasar ya teman-teman. Dan pastikan kalian tuh juga menulis nomor rumahnya dan nomor jalannya dengan benar ya teman-teman, jangan sampai nyasar ke tetangga sebelah. Nah, Surya udah selesai nih nulis alamat tujuannya. Terus di bagian bawah alamat tujuan ini ada nama sang penerima teman-teman. Jadi namanya siapa ya, kita tulis di sini. Surya mau kirim ke Herlina ya, jadi kita tulis. Oh ya Kak, setelah penulisan nama, sekarang kita isi nomor telepon sang penerima ya. Jadi di bagian bawah yang kiri ini nomor telepon rumah ya, dan sebelah kanan ini telepon genggam atau nomor HP ya, handphone. Kita tulis nomor telepon sang penerima ya.
Jadi misalkan nanti penerimanya nggak ada di rumah, biasanya Pak Posnya menghubungi sih, cuma jarang banget yang mau nelpon. Oke teman-teman, setelah itu kita lanjut ya. Di bagian samping ini kita isi kalian tuh kirim apa ya teman-teman. Misalkan kirim baju ya, tulis saja clothes. Kalian bisa menulisnya dengan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris ya. Kalau makanan ya snack kayak gitu. Karena Surya mau kirim makanan ya, kita tulis snack. Terus di kotak bagian bawah ini kita bisa isi jumlah tagihannya teman-teman. Jadi jumlah tagihan yang akan kita tulis ini udah sekalian sama ongkos kirimnya ya. Dan misalkan kalian tuh kirim 2000 ya tagihannya, misalkan ongkos kirimnya 100 ya, langsung aja ditulis 2100 kayak gitu. Jadi sekalian sama ongkos kirim di kantor pos ya. Karena tagihannya 2000, di sini sudah tulis 2000 ya. Dan kotak bagian sampingnya ini nanti petugas posnya yang akan isi teman-teman. Biasanya beratnya, terus kayak jumlah ongkos kirimnya. Dan di bagian bawah ini kita isi dengan tanda tangan kita ya teman-teman. Seperti ini. Nah, oh ya, untuk tagihannya biasanya ada 2 tempat ya, yang di kotak bawah ini tuh nominal, angka ya, dan yang di bagian atas ini bilangan kayak gitu. Cuma petugasnya nanti yang akan bantu nulisin. Biasanya Surya selalu salah. Dan ini dia urutannya teman-teman. Paling atas adalah kode pos sang pengirim, nama, terus nomor telepon. Bawahnya ada nomor rekening kita ya sebagai pengirim. Dan bagian bawahnya ini nanti petugas posnya yang akan bantu ngisi kamu. Terus ini kode pos sang penerima, alamat tujuannya ya. Setelah itu ini alamat tujuannya, nama sang penerima, nomor teleponnya. Ini isi barang, setelah itu jumlah tagihannya ya. Dan yang paling terakhir nanti ada tanda tangan kita teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi ada juga ya yang petugas posnya itu suruh ngisi juga alamat sang pengirimnya ya. Nanti kalian bisa tulis di sebelah kode pos sang pengirim. Tapi kalau kantor pos Surya seperti ini udah bisa ya. Dan semoga bermanfaat teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong untuk jenis kertasnya kalian bisa mengambil di kotak sendiri yang seperti ini ya teman-teman. Ini khusus untuk yang tagihan, kertas tagihan ya. Di sini juga ada tulisannya, dan di sebelahnya ini ada kertas tanpa tagihan ya. Jadi yang kotak kecil itu tanpa tagihan. Surya mau stok bawa pulang teman-teman. Dan kurang lebihnya seperti ini cara pengiriman barang lewat kantor pos dengan menggunakan tagihan ya teman-teman. Itu dia tadi teman-teman tutorial cara pengiriman barang lewat kantor pos dengan menggunakan tagihan ya. Nah, buat kalian yang bingung cara pengecekan barang ya, barang kita itu udah sampai mana, tinggal komentar aja, nanti kalau ramai Surya buatkan tutorialnya juga cara pengecekan barang lewat aplikasi ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.